Alhamdulillah. Nah, kok ini pada loyo semua apa belum sarapan ini? Iya, kalau pagi harus sarapan dulu. Aldo belum sarapan? Oke. Nah, sebelum mulai pelajaran, Ibu akan mengabsen kalian dulu. Oke? Yang pertama Aldo, ada. Andin, ada. Amira, oh ada. Citra, oh Citra sakit, iya. Sakit. Dina hadir. Gali hadir. Nina hadir. Wawa hadir. Saskia hadir. Oke. Sebelum memulai pelajaran, kita harus berdoa terlebih dahulu. Apa? Iya dong. Kita berdoa seperti biasanya, yaitu membaca apa saja? Iya, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, terus An-Nas. Oke, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Amin. Ya Allah, semoga pembelajaran pagi ini kita mendapatkan ilmu yang barokah. Amin. Oke, yang pertama Ibu mau menjelaskan tentang sumber daya alam berdasarkan sumbernya. Nah, di sini terbagi menjadi dua macam lagi, yaitu yang pertama ada sumber daya alam hayati atau biotik, dan yang kedua ada sumber daya alam non hayati atau abiotik. Oke, yang pertama sumber daya alam hayati atau biotik ini adalah seluruh kekayaan alam yang berasal dari komponen biotik atau dari makhluk hidup. Contohnya seperti tumbuhan dan hewan. Nah, tumbuhan ini bisa berasal dari sayuran, buah-buahan, biji-bijian, rempah-rempahan, dan dedaunan. Yang kedua, contohnya ada hewan. Hewan ini dimanfaatkan dari dagingnya. Terus apa saja? Iya, betul, ikan. Ikan berasal dari hewan. Terus yang ketiga ada telur, ya. Jadi hewan yang dimanfaatkan ada dagingnya, terus ikan dan telur. Oke, yang kedua ada sumber daya alam berdasarkan kegunaannya. Di sini juga dibagi menjadi dua macam lagi, yaitu yang pertama ada sumber daya alam penghasil energi, dan yang kedua ada sumber daya alam penghasil bahan baku.
Ya, yang pertama, sumber daya alam penghasil energi ini adalah seluruh kekayaan alam yang menghasilkan energi dan dapat dimanfaatkan untuk manusia. Contohnya seperti air. Air bisa berasal dari sungai. Yang kedua, air bisa berasal dari, iya betul, bendungan. Yang ketiga ada dari waduk. Nah, selanjutnya ada angin, udara, sinar matahari, dan gas bumi. Lalu yang kedua ada sumber daya alam penghasil bahan baku. Nah, sumber daya alam penghasil bahan baku ini adalah sumber daya alam yang dapat menghasilkan nilai jual dan nilai guna. Nah, nilai jual dan nilai guna ini contohnya ada 4, yaitu hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil perhutanan, dan hasil pertambangan. Nah, contohnya dari hasil pertanian ini apa saja? Ayo angkat tangan. Ya, apa? Betul, jagung. Terus apa lagi? Padi. Apa lagi? Kedelai. Betul, jadi hasil pertanian itu bisa berasal dari padi, jagung, kedelai. Lalu kalau yang hasil perkebunan bisa berupa sayur-sayuran, buah-buahan, dan kopi. Selanjutnya hasil perhutanan. Nah, ini biasanya berupa kayu. Kayu bisa dijual menghasilkan uang, lalu bisa dibelikan untuk kebutuhan makanan atau kebutuhan yang lainnya. Atau bisa juga kayu dimanfaatkan untuk digunakan membuat rumah, membuat meja, membuat kursi, membuat almari. Itu bisa menggunakan kayu. Nah, selanjutnya ada hasil pertambangan. Hasil pertambangan ini bisa berupa batu bara, logam, itu dari pertambangan. Oke, gimana? Oh iya, kita belum menyanyi. Ayo kita nyanyi dulu. Kalau kau semangat belajar, tepuk tangan. Kalau kau semangat belajar, tepuk tangan. Kalau kau semangat belajar, mari ambillah buku dan letakkan buku di atas meja. Kalau kau semangat belajar, tepuk tangan. Kalau kau semangat belajar, tepuk tangan. Kalau kau semangat belajar, mari ambillah buku dan letakkan buku di atas meja. Anak cerdas, anak kuat, berprestasi luar biasa. Yeay, tepuk tangan dulu. Oke, yang pertama Ibu mau menjelaskan tentang sumber daya alam berdasarkan sumbernya. Nah, di sini terbagi menjadi 2 macam lagi, yaitu yang pertama ada sumber daya alam hayati atau biotik, dan yang kedua ada sumber daya alam non hayati atau abiotik. Oke, yang pertama sumber daya alam hayati atau biotik ini adalah seluruh kekayaan alam yang berasal dari komponen biotik atau dari makhluk hidup. Contohnya seperti tumbuhan dan hewan. Nah, tumbuhan ini bisa berasal dari sayuran, buah-buahan, biji-bijian, rempah-rempahan, dan dedaunan. Yang kedua, contohnya ada hewan. Hewan ini dimanfaatkan dari
dagingnya. Terus apa saja? Iya betul, ikan. Ikan berasal dari hewan. Terus yang ketiga ada telur ya. Jadi hewan yang dimanfaatkan ada dagingnya, terus ikan dan telur. Oke, yang kedua ada sumber daya alam berdasarkan kegunaannya. Di sini juga dibagi menjadi dua macam lagi, yaitu yang pertama ada sumber daya alam penghasil energi, dan yang kedua ada sumber daya alam penghasil bahan baku. Ya, yang pertama sumber daya alam penghasil energi ini adalah seluruh kekayaan alam yang menghasilkan energi dan dapat dimanfaatkan untuk manusia. Contohnya seperti air. Air bisa berasal dari sungai. Yang kedua, air bisa berasal dari, iya betul, bendungan. Yang ketiga ada dari waduk. Nah, selanjutnya ada angin, udara, sinar matahari, dan gas bumi. Lalu yang kedua ada sumber daya alam penghasil bahan baku. Nah, sumber daya alam penghasil bahan baku ini adalah sumber daya alam yang dapat menghasilkan nilai jual dan nilai guna. Nah, nilai jual dan nilai guna ini contohnya ada 4, yaitu hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil perhutanan, dan hasil pertambangan. Nah, contohnya dari hasil pertanian ini apa saja? Ayo angkat tangan. Ya, apa? Betul, jagung. Terus apa lagi? Padi. Apa lagi? Kedelai. Betul, jadi hasil pertanian itu bisa berasal dari padi, jagung, kedelai. Lalu kalau yang hasil perkebunan bisa berupa sayur-sayuran, buah-buahan, dan kopi. Selanjutnya hasil perhutanan. Nah, ini biasanya berupa kayu. Kayu bisa dijual menghasilkan uang, lalu bisa dibelikan untuk kebutuhan makanan atau kebutuhan yang lainnya. Atau bisa juga kayu dimanfaatkan untuk digunakan membuat rumah, membuat meja, membuat kursi, membuat almari. Itu bisa menggunakan kayu. Nah, selanjutnya ada hasil pertambangan. Hasil pertambangan ini bisa berupa batu bara, logam, itu dari pertambangan. Nah, selanjutnya sumber daya alam berdasarkan pembentukannya. Di sini dibagi menjadi 3 jenis lagi. Yang pertama ada sumber daya alam materi, yang kedua ada sumber daya alam energi, yang ketiga ada sumber daya alam ruang. Yang pertama, sumber daya alam materi ini adalah sumber daya alam yang berasal dari benda mati yang secara langsung diproses melalui penambangan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Yang kedua, ada sumber daya energi. Sumber daya alam energi ini adalah seluruh kekayaan alam yang dimanfaatkan manusia untuk menghasilkan energi. Contohnya seperti air, udara,
minyak bumi, sinar matahari. Tuh. Yang ketiga, ada sumber daya alam ruang. Sumber daya alam ruang ini adalah sumber daya alam berdasarkan musim atau berdasarkan waktu. Contohnya seperti ketika musim kemarau, air sulit didapatkan. Ketika musim hujan, air mudah didapatkan. Oke, selanjutnya ada sumber daya alam berdasarkan lokasinya. Di sini terbagi menjadi dua jenis lagi, yaitu sumber daya alam akuantik dan sumber daya alam terestrial. Nah, sumber daya alam akuantik ini adalah sumber daya alam yang berasal dari perairan. Nah, contohnya apa nih? Sumber daya alam berdasarkan perairan. Angkat tangannya. Ya, apa? Ikan, betul. Terus apa lagi? Rumput laut, betul. Terus apa lagi? Iya, betul. Terumbu karang. Jadi, sumber daya alam yang berasal dari perairan atau akuantik ini bisa berupa ikan, rumput laut, terumbu karang, kepiting, udang. Ya, betul. Terus selanjutnya ada terestrial. Nah, ini ada yang bisa menebak nggak nih? Terestrial ini adalah sumber daya alam yang berasal dari, iya betul, daratan. Contohnya apa? Ya, betul. Contohnya seperti hasil pertambangan yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Nah, selanjutnya Ibu akan menyajikan sebuah materi untuk kalian simak dan kalian pahami. Lalu nanti Ibu akan memberikan tugas untuk kalian kerjakan. Bagaimana dengan penjelasan materi tersebut? Apakah kalian bisa memahaminya? Nah, kalau kalian belum bisa memahami atau masih ada yang perlu ditanyakan, bisa ditanyakan. Oke? Iya, betul sekali. Jadi sumber daya alam itu dapat kita manfaatkan untuk kelangsungan hidup kita. Kita sebagai masyarakat memanfaatkan sumber daya alam yang ada di lingkungan kita. Contohnya kita memanfaatkan hasil pertanian, kita memanfaatkan hasil perkebunan untuk melangsungkan kehidupan kita. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan sebuah permainan, bermain sambil belajar. Nah, jadi Ibu punya papan cerdas, kita belajar sambil bermain.
Ini namanya papan cerdas. Di sini juga tertera nomor 1, nomor 2, nomor 7, nomor 10 dan sebagainya. Nah, nanti kalian akan mengambil nomor undian yang ada di dalam kotak kepastian. Selanjutnya, ini juga ada soal-soal. Nanti kalian mengambil sesuai nomor undian yang kalian dapatkan. Cara bermainnya, misalnya kita mengambil nomor undian. Kita ambil, kita mendapatkan nomor 19. 19 kita mendapatkan, mintalah kertas pada guru dan tulislah jawabanmu di depan papan tulis. Jadi nanti kalian meminta soal pada ibu, misalnya saya memberikan kertas berwarna merah yang berisi sebutkan 2 contoh sumber daya alam biotik. Jadi nanti kalian menjawab soal ini dan menulis jawabannya di papan tulis. Nah, selanjutnya kalau kalian mengambil undian lagi, misalnya mendapatkan nomor 2. Nomor 2 berisi buatlah sebuah gambar yang berbentuk persegi panjang. Ambillah kertas berwarna kuning. Jadi kalian mengambil kertas yang berwarna kuning. Nah, kertas berwarna kuning ini soalnya berbunyi sumber daya alam akuatik adalah, nanti tulisan jawaban kalian tulis di dalam kotak persegi panjang tersebut. Nah, bagaimana dengan permainan sambil belajar yang kita lakukan? Apakah kalian senang? Iya, happy dong. Kita harus belajar itu memiliki semangat yang tinggi. Belajar sambil bermain menyenangkan. Tepuk tangannya dulu dong. Oke, dari materi yang Ibu jelaskan, apakah kalian ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu kalian mengamati sumber daya alam yang ada di lingkungan kalian. Kalian tuliskan apa saja sumber daya alam yang dimanfaatkan di lingkungan kalian. Kalian tulis. Nah, itu tadi adalah pembelajaran materi tentang sumber daya alam. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah bisa memahaminya? Ya, jadi sumber daya alam itu dapat kita jumpai di lingkungan sekitar kita. Dan untuk tugasnya, Ibu beri waktu selama 2 hari. Jadi nanti hari ini hari Senin, jadi mengumpulkan hari Rabu, betul. Nah, oke, sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa kalian harus terus belajar. Nah, jika tidak ada yang ditanyakan, sekian pembelajaran hari ini Ibu akhiri, dan kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita pulang. Oke, berdoa dimulai. Selesai. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa cerdas, siswa kuat, berprestasi luar biasa.